وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tafsir surah yang akan kita baca atau kita pelajari malam ini, surah yang terdiri hanya dengan 3 ayat, dan insyaAllah sama telah kita pahami surah ini. Hanya surah ini di dalamnya terkandung makna yang nampak dan ada makna yang sangat mendalam. Surah yang kami maksud adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, jika, jaa, telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan-kemenangan, sampai Makkah pun berhasil dibuka dan dimenangkan. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan engkau ya Muhammad telah melihat, an-nas, manusia, yadkhulun, masuk, fi dinillahi, dalam agama Allah, afwajan, gelombang demi gelombang, jamaah demi jamaah. Kalau sebelumnya satu-satu orang, itu pun sembunyi-sembunyi, lama lagi. Kalau ini cepat, gelombang demi gelombang. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan-kemenangan, dan jika engkau telah melihat manusia telah masuk ke dalam agama Allah, jamaah demi jamaah, dengan cara yang sangat banyak. Ayat terakhir, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan senantiasa bertahmid memuji Rabb kamu, wastaghfir, dan beristighfarlah, innahu, sungguh dia Allah, kana, tawwaba, maha memberi ampunan, maha menganugerahi taubat.
Jelas sekali dalam surah ini terdapat ilmu saat terjadinya pertolongan, saat terjadinya kemenangan, saat terlihatnya manusia menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintah nabinya, rasulnya dengan dua perintah. Fasabbih bihamdi rabbik, satu. Menyusul wastaghfir, dua. Bertasbihlah dengan terus memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Sungguh Dia Tawwaba, Maha memberi taubat, menganugerahkan ampunan. Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Abdullah ibnu Abbas berkata, "Kana Umaru yudkhiluni ma'a asyakhi Badr, faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'um mithluh." Kata Abdullah ibnu Abbas, adalah Umar saat berkuasa menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar memasukkan saya bersama dengan syekh-syekh, orang-orang yang tua dari ahli Badar. Ahli Badar. Umar itu memiliki ahli syura, orang-orang terpilih yang beliau ajak untuk bermusyawarah, memikirkan perkara-perkara rumit, memikirkan jalan keluar yang perlu musyawarah. Dan beliau pilih bukan sembarang orang. Beliau pilih ahli Badar, satu. Ahli Badar, sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat ahli Badar itu punya keistimewaan tersendiri. Kalau ditanya mana sahabat Nabi termulia, Muhajirin dan Ansar. Tapi kalau ditanya mana yang termulia di antara Muhajirin dan Ansar, ahli Badarnya yang ikut perang Badar. Sebab yang ikut perang Badar Allah telah turunkan ketetapannya, beramal sekehendak kalian, pasti saya telah ampuni kalian. Allah sudah jamin yang hadir perang Badar pasti di atas keimanan sampai wafat. Dijamin sudah ahli Badar. Umar mengambil ahli syura, tidak tanggung-tanggung, harus orang terjamin. Itu pun asyikh, orang-orang tuanya, orang-orang yang pengalaman hidupnya lebih luas, orang-orang yang ilmunya lebih luas. Beliau ambil ahli syura, orang-orang tua dari ahli Badar. Tapi Abdullah ibnu Abbas dimasukkan. Abdullah ibnu Abbas waktu itu masih remaja, anak muda. Maka kata beliau, ka'anna ba'dahum, sepertinya sebahagian dari orang-orang tua ahli Badar ini merasakan dalam dirinya sesuatu pertanyaan, kenapa yang ini dimasukkan bersama kita? Kita juga punya anak-anak seperti ini. Dan orang-orang tua punya anak-anak, bahkan mungkin punya cucu-cucu yang sama umurnya dengan
Abdullah ibnu Abbas, ini kenapa masuk sama kita? Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, innahu mimman qad alimtum fada'ahum dhata yawm fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani fihim yawma id illa liyuriyahum faqal ma taquluna fi qaulillahi azza wa jal idza jaa nasrullahi wal fath. Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, dia ini masuk kategori orang-orang yang kalian telah tahu. Ilmu kalian siapa dia? Sepupu Nabi, keluarga Nabi, sepupu Nabi. Istimewa ini. Hanya Umar radhiyallahu anhu ingin betul-betul memahamkan kepada mereka bahwa yang satu ini sangat istimewa, ilmunya sangat dalam, Abdullah ibnu Abbas. Maka Umar radhiyallahu anhu memanggil mereka suatu hari. Saya pun, kata Abdullah ibnu Abbas, dimasukkan bersama mereka. Abdullah ibnu Abbas jenius, tahu Umar ini mau apa ini. Setelah beliau tahu, ada sedikit komentar daripada para orang tua. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya melihat Umar memanggil saya ini di tengah mereka ketika itu tidak lain kecuali Umar ingin memperlihatkan kepada mereka siapa saya. Sehingga Abdullah bin Abbas tentunya dengan kedalaman ilmunya tahu suasana, harus pandai menempatkan diri. Faqal, maka Umar berkata, setelah kumpul semuanya, Umar berkata, apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai akhir ayat. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan-kemenangan, dan seterusnya sampai wastaghfir innahu kana tawwab. Faqala ba'duhum amarna an nahmadallah wa nastaghfirahu idza nasarna wa fataha alaina, wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian orang-orang tua, para sahabat mulia dari penduduk dari ahli Badar ini mengatakan, ayat ini Allah memerintah kita untuk bertahmid, untuk beristighfar kepadanya jika Allah menolong kita dan membuka kemenangan kepada kita. Nampak jelas ini makna ayat. Sebahagian yang lain diam, tidak mengucapkan satupun. Faqala li, maka Umar berkata kepada saya, akadzalika taqulu ya ibn Abbas, apakah demikian juga yang kamu pahami wahai Abdullah ibn Abbas? Faqultu, maka saya jawab, la, tidak. Padahal makna tadi jelas. Lihat ayatnya, idza, jika. Ini syarat. Jika telah datang pertolongan Allah, kemenangan, dan jika kamu telah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, maka apa? Bertasbih, bertahmid, beristighfar. Berarti apa? Allah perintah kita bertahmid, bertasbih, beristighfar ketika ada kemenangan, ada pertolongan. Jelas sekali ayat itu.
Sahabat yang ahli Quran, tahu betul bahasa Arab, langsung tafsirkan seperti itu. Abdullah bin Abbas mengatakan tidak, saya berpendapat lain, tidak seperti itu. Umar katakan, ma taqul, apa pendapat kamu? Faqultu, maka saya menjawab, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah. Qala idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Abdullah bin Abbas, firman Allah ini adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan ayat ini untuk memberitahu nabinya, ajalmu dekat. Allah berfirman, idza jaa nasrullah, jika telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan-kemenangan. Ini alamat ajalnya Nabi. Jika telah datang ini, itu alamat ajalnya Nabi. Kalau sudah datang alamat ajal Nabi ini, fasabbih, maka bertasbih dengan memuji Rabbmu, mensucikannya, wastaghfir, dan minta ampunan. Innahu kana tawwaba, sungguh dia maha memberi ampunan. Faqala Umar radhiyallahu anhu, la a'lamu minha illa ma taqul. Kata Umar, saya tidak tahu makna ayat ini kecuali sebagaimana yang kamu katakan. Itu memahami kedalaman. Dari mana kata ajal di situ? Dari mana kata ajal di situ? Itu diambil dari kalimat wastaghfir, disuruh beristighfar. Istighfar itu disyariatkan di akhir-akhir. Habis solat surah apa? Habis solat salam apa? Istighfar. Habis bermajlis baca apa? Kafaratul majlis, istighfar. Istighfar itu syariat istimewa di akhir sesuatu. Dan Nabi sudah disuruh beristighfar di sini. Alamat ajal beliau. Ini kedalaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam memahami ayat ini. Kata Umar, sama sebagaimana yang saya pahami. Dan Umar, jangan tanyakan. Kalau Umar mulham, Umar radhiyallahu anhu itu beberapa ayat belum turun, Umar sudah ucapkan. Turun sebagaimana ucapan Umar. Kedalaman ilmu itu mulham namanya. Ilmu ilham, bukan wahyu, tapi dia mendekati wahyu, bukan wahyu. Soal kalau wahyu Nabi, ilham itu kedalaman ilmu yang sangat luar biasa. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq lebih hebat lagi. Kalau Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan gelar namanya, As-Siddiq. Kedalaman ilmu yang melahirkan apa? Pembenaran tanpa batas. Tidak ada keraguan setitik pun juga. Tasdiq. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu arah ilmu. Pelajari, yakini. Keyakinan total betul, tidak ada ragu betul terhadapnya. Dan sahabat Nabi manusia-manusia yang paling hebat ilmunya, paling dahsyat, paling dalam ilmunya. Hanya karena rendahnya ilmu kita saat-saat ini dalam memahami ayat Al-Quran, akhirnya kita tidak bisa melihat kebesaran dan kemuliaan, keluasan dan kedalaman
ilmu-ilmu para sahabat secara menyeluruh. Tapi yakinlah jamaah, tidak ada yang lebih berilmu dari mereka, tidak ada yang lebih paham dari mereka, sebagaimana tidak ada yang lebih baik dari mereka. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kata Nabi. Sebaik-baik manusia yang berada di zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan ukuran ilmu amalan agama kita adalah ketika kita ikut mereka. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam, langsung Allah sebut minal muhajirin wal ansar, langsung sebut nama ini, dari kalangan muhajirin dan ansar. Yang setelahnya tidak disebut namanya, disebut sifatnya. Walladzina tabauhum biihsan, dan mereka-mereka yang ittaba'uhum, mengikuti mereka, biihsan, dengan cara yang baik. Ilmunya ilmu mereka, keyakinannya keyakinan mereka, amalannya amalan mereka, prinsipnya bagaimana mereka, ikut mereka. Maka apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Lanjutan ayatnya, Allah telah persiapkan surga, kemenangan besar untuk mereka. Siapa? Muhajirin dan Ansar dan yang mengikuti mereka. Ini para sahabat. Dan mereka yang sangat hebat ilmunya semua ini, berjenjang-jenjang ilmunya. Ada yang mampu memahami seperti dalam ayat ini, mampu memahami makna ayat sesuai dengan apa yang nampak. Dan benar, ucapan sahabat ini benar, tidak salah. Umar juga tidak salahkan. Itu syariat agama memang. Iya, syariat agama itu. Iya, Allah tolong kita, Allah bantu kita. Ada urusan kita sulit, akhirnya dipermudah. Ada yang mengancam kita, akhirnya Allah tolong kita. Sesuatu yang terbuka, sesuatu yang Allah mudahkan, Allah beri pertolongan kita. Maka syariat adalah banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak beristighfar. Itu benar itu, sesuai dengan ayat ini. Tidak salah ucapan para sahabat itu. Sebab itu jelas sekali, harus seperti itu. Supaya apa? Dengan pertolongan Allah, Allah tolong kita, Allah bantu kita, Allah beri nikmat kita. Maka apa? Harus kita puji Allah, muliakan Allah, bersyukur kepadanya, dan senantiasa beristighfar sehabis amalan itu, agar supaya amalan kita terjaga, amalan kita baik. Hanya Abdullah ibn Abbas dan Umar pahami lebih dalam lagi dengan melihat apa? Siapa yang disuruh bertasbih di sini? Siapa yang disuruh ini? Ayatnya umum untuk semua umat. Kalau dapat ini maka lakukan ini. Tapi ayatnya langsung Nabi yang disuruh. Fasabbih, Muhammad bertasbih kamu, dengan terus memuji Rabb dan beristighfar kamu. Nabi Muhammad dikhususkan dalam lafaz ini. Mereka lihat saat itu. Mereka lihat saat itu. Nabi saat itu sudah berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan ini akhir-akhir sudah dekat. Atau 9. Ini masa-masa Fathu Makkah, kemenangan-kemenangan. Mereka lihat dakwah Nabi, perjuangan Nabi, dan hasilnya, Masya Allah, kemenangan. Bahkan Mekah juga berhasil ditaklukkan tanpa perlawanan. Di saat itu Allah turunkan ini. Jika telah datang pertolongan Allah, telah terjadi kemenangan-kemenangan. Bahkan kamu sudah melihat wara'aitan nas, kamu lihat manusia yadkhuluna, masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwajan, terang-terangan sudah, jamaah demi jamaah. Dan sahabat saksikan itu, bagaimana kabilah ini semuanya masuk Islam,
datang kabilah yang satunya masuk Islam, datang kabilah yang satunya masuk Islam. Sehingga di situ dikenal apa? Zaman wufud, zaman munculnya banyaknya tamu. Iya, banyak tamu-tamu dari kabilah ini kabilah datang kepada Nabi menyatakan keislamannya, mau belajar agama, mau menerima dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang tinggal beberapa lama dan seterusnya, ada yang cepat. Itu zaman itu luar biasa. Turun ayat ini. Mereka lihat Nabi tugasnya apa? Jadi Nabi dan Rasul. Dan ini sudah sampai. Manusia sudah masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah, ajal Nabi mau berakhir, sudah tugas Nabi. Apalagi saat diperintah ketika datang ini, Abdullah bin Abbas bilang tadi, alamat. Kalau sudah jadi ini, ada ini, kemenangan ini, itu alamat ajalnya Nabi. Hanya kalimat sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih, puji Tuhanmu dan beristighfar, perintah beristighfar. Oh, di situ punya kedalaman ilmu lagi. Istighfar itu syariat akhir. Akhir sesuatu. Akhir sesuatu. Akhir malam. Apa syariat di akhir malam? Di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu sifatnya penduduk surga. Di waktu sahur, ini akhir malam, mereka beristighfar. Perbanyak istighfar. Itu syariat. Istighfar itu di akhir. Kemenangan sudah terwujud. Tugas Nabi, ini alamat. Perintah beristighfar. Berarti akhir ini muncul dari beragam qarina ini, muncul ilmu kedalaman. Ini ajal Nabi. Allah beritakan ajalnya, ini alamatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang untuk kita, ayat ini gimana? Ayat ini bermanfaat bagi kita? Iya. Dalam penggunaan yang sangat banyak. Satu yang disebutkan tadi, kita dapat pertolongan, dapat kebaikan. Ada pekerjaan yang susah jadi mudah. Ada sesuatu yang tidak bisa ditembus, bisa tembus. Iya, ada yang mengancam kita, kita ditolong. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyak subhanallah wa bihamdih. Dan perbanyak astaghfirullah. Kan tiga ini. Fasabbih bihamdi rabbik, perbanyak subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah. Yang jelas dua makna, tasbih dan tahmid. Wastaghfir, perbanyak istighfar. Kenapa? Allah tolong kita, harus syukuri. Syukuri dengan lakukan ibadah besar, bertasbih kepada Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Kita diberi nikmat, maka syukuri nikmat itu dengan amalan-amalan besar. Iya, amalan besar yang melingkup semua kesyukuran terhadap nikmat adalah bertasbih kepada Allah, bertahmid kepadanya. Tasbih dan tahmid ini melingkup seluruh ucapan amalan yang di dalamnya terkandung pujian kepada Allah karena cinta, yang di dalamnya terkandung pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai perkara yang tidak pantas. Sehingga bisa melingkup salat, sedekah, puasa, itu seluruhnya adalah wujud kesyukuran. Bahkan sekedar ucapan saja, ucapan subhanallah wa bihamdi, itu sudah luar biasa. Lihat zikir pagi dan sore. Misalnya ada zikir pagi dan sore yang diajarkan oleh Nabi, baca subhanallah 100 kali pagi dan sore hari. Nabi bilang apa? Bukan. Siapa yang baca ini 100 kali, maka tidak ada yang datang di hari kiamat yang lebih afdal dari dia.
Tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih afdal, lebih mulia dari dia, kecuali yang baca lebih. Jadi 100 kali tidak dibatasi. Ini, amalkan ini, subhanallah wa bihamdi. Ada juga lafaznya, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah, saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Wa bihamdi, dengan terus memuji, mencintainya. Subhanallahil azim, saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Dia yang maha agung, maha besar. Ini juga kalimat. Dua kalimat yang kata Nabi, dua kalimat ringan sekali di mulut, tetapi paling berat, sangat berat dalam timbangan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini semuanya masuk. Pokoknya yang ada subhanallahnya masuk dalam perintah ini. Bahkan kita sholat karena makna subhanallah, maka masuk. Kita sholat karena jiwa alhamdulillah, maka masuk. Kita bersedekah karena subhanallah walhamdulillah, masuk semuanya. Ada nikmat yang Allah beri kepada kita, maka bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat besar. Gunanya apa? Kita laksanakan syariat. Yang kedua apa? Sebagai wujud kesyukuran. Dan Allah bilang apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukuri, maka pasti saya tambah. La in syakartum la azidannakum. Lihat bagaimana Nabi. Lihat Nabi diberi nikmat, apa nikmatnya? Tugas beliau berdakwah disambut. Oh, masuk sudah agama Allah. Woi, luar biasa. Itu kemenangan, kebaikan besar. Nabi diusir dari Mekah, diperangi oleh penduduk Mekah yang kafir saat itu. Tapi Allah rubah. Allah berikan Mekah lagi, kuasai Mekah. Menangkan lagi Nabi di sini. Nikmat besar. Nabi wajib mensyukurinya. Bagaimana syukurnya? Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Nabi laksanakan itu. Akhirnya apa? Bertambah nikmatnya. Lihat bagaimana nikmat ini bertambah. Pertolongan disyukuri dengan bertasbih, memuji Allah, beristighfar. Ditambah lagi. Setelah itu pertolongan terus. Pertolongan tidak pernah berhenti. Terus menerus pertolongan, terus menerus orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah Nabi wafat, terus menerus pertolongan. Para sahabat mewujudkan ini, kemenangan lagi, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Mereka wujudkan itu. Tetap di atas agama Nabi, mewujudkan tasbih, memuji Allah, beristighfar, tetap di atas kemuliaan ini. Terjadi lagi pertolongan, dia syukuri lagi dengan itu. Terjadi terus menerus sampai zamannya Umar, sampai zamannya Uthman, sampai zamannya Ali. Terus sampai Allah jadikan apa? Timur dan barat menjadi kekuasaan kaum muslimin. Ini hebatnya nih, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Sebagai bentuk kesyukuran dan sebagai apa? Penarik nikmat selanjutnya. Jadi ada pekerjaan yang susah, ada pekerjaan yang berhasil. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Perbanyak subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah. 3 ini. Antum mau bilang subhanallah, subhanallah saja, alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah, tidak apa-apa, masuk semuanya. Nabi alaihi salatu wassalam begitu turun ini, yang Nabi tahu ini adalah ajalnya. Maka apa yang Nabi lakukan dalam melaksanakan perintah ini? Di antara yang Nabi lakukan, lihat, beliau rubah, beliau buat, beliau mentakwil ayat ini. Beliau menafsirkan ayat ini dengan apa? Membacanya ketika ruku' dan sujudnya. Subhanakallahumma
wa bihamdika subhanakallahumma bihamdik subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Itu 3. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya. 3 ini langsung Nabi jadikan apa? Doa ruku' dan sujudnya sampai wafat. Sampai wafat ini. Sampai wafat Nabi baca ini. Mewujudkan perintah Allah ini. Di kondisi apa? Di kondisi ruku', dan di kondisi sujud. 2 kondisi solat paling hebat. Saking hebatnya ruku' dalam solat, Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang ruku'. Maksudnya apa? Solat bersama dengan orang-orang yang solat. Tapi Allah ungkap solat dengan kalimat ruku'. Karena ruku' betul-betul merupakan jiwa solat. Apalagi sujud. Sujud. Sujud itu, solat itu dari awal sampai akhir mau apa? Mau mendekatkan diri kepada Allah. Dan kondisi hamba paling dekat dengan Tuhannya kapan? Saat sujud. Nabi amalkan perintah ini dengan membaca doa, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan. Buah amalan besar ini. Ini juga kita dapat kemenangan, semakin mantap solatnya, permantap solatnya, permantap bacaan ini, berhasil usahanya, permantap solatnya, maka akan terjaga dan tunggu keberhasilan selanjutnya, tunggu kemenangan selanjutnya. Hanya bersamaan dengan amalan besar ini ada satu amalan lainnya yang menjadi akhir, wastaghfir, dan minta ampunanlah. Kita sudah isyaratkan, minta ampunan itu apa? Akhir ibadah. Fungsinya apa? Lihat fungsinya, istighfar di akhir ibadah. Fungsinya sangat luar biasa. 1. Bentuk dari bentuk kesyukuran yang dengannya memastikan nikmat selanjutnya. Yang kedua, istighfar akan menjadikan ibadah kita aman dari takabbur. Yang paling ditakutkan dari amalannya orang yang beramal, munculnya takabbur. Syaitan kalau sudah tidak bisa halangi kita beramal, tidak bisa dihalangi nih. Orang beramal mau bersedekah mau ini, dia tidak bisa halangi, maka dia punya cara bagaimana amalannya tetap tidak diterima. Dia dorong dan dia munculkan takabbur. Habis. Tapi kalau orang beristighfar di akhir amalan, hancur itu takabbur. Hancur takabbur. Hanya muncul pertanyaan, bagaimana beristighfar di akhir amalan? 1. Sebab kita sadar manusia tidak luput dari cacat, tidak luput dari kekurangan. Amalan kita bagaimanapun hebatnya pasti cacat, pasti ada kekurangannya. Astagfirullah, pasti terlalu banyak itu cacatnya. Apa amalan kita yang kita anggap paling hebat? Pasti banyak sekali cacatnya. Mulai dari niatnya, mulai dari ucapannya, mulai dari banyak sekali cacatnya. Astagfirullah. Dengan istighfar maka tertutup. 2, ini lebih penting, ini lebih dalam. Kenapa beristighfar? Kenapa beristighfar sehabis beramal? Karena bagaimanapun hebatnya amalan kita, bagaimanapun luar biasanya amalan kita, harus kita yakini itu belumlah sepadan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang beramal itu apa? Memuji Allah. Orang sholat, orang berpuasa, orang bersedekah dalam rangka apa? Memuji Allah. Amalan kita itu adalah bentuk pujian, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami ilmu ini.
bagaimanapun hebatnya kita memuji Allah dengan amalan kita, ketahuilah yang dipuji di atas semua pujian kita. Pujian kita itu tidak sepadan dengan yang dipuji. Hanya karena maha baiknya Allah, walaupun amalan kita nilainya tidak sepadan dengan yang dipuji, Allah tetap balas, Allah tetap beri pahala, Allah tetap anugerahi kita. Disinilah makna sabda Nabi, tak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Ini maknanya. Tidak ada satu orang yang masuk surga karena amalannya, dalam arti apa? Pembayaran setimpal. Tidak ada itu. Amalan kita bagaimanapun hebatnya, mau sebagai ganti surga, tidak ada, tidak bisa. Sebab surga di atas semua amalan kita. Apalagi melihat Allah. Oh, di atas semua amalan kita. Hanya karena maha baiknya Allah, penuh rahmatnya Allah. Bahkan jangankan kita, amalannya Nabi dalam hadis itu mengatakan, termasuk saya juga. Seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan dapatkannya. Coba dengarkan doa Nabi ini. Doa Nabi di salat malam ini. Di waktu malam, sepertiga malam terakhir, waktu paling hebat. Salat lagi di waktu sujud Nabi baca doa ini. Nabi baca doa sujud panjang, akhirnya la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink. Di akhirnya la uhsi thana'an 'alaik. Ya Allah, jadi Nabi memuji Allah di saat sujud dengan ilmu yang terhebat, dengan kondisi paling hebat, di malam yang paling hebat, paling dekat dengan Allah. Itu luar biasa, paling hebat sudah itu. Tapi itu pun apa Nabi bilang? La uhsi thana'an 'alaik. Saya tidak bisa ya Allah batasi pujian kepadamu. Jadi Nabi akui pujiannya Nabi saat itu dengan ilmu terhebat, iman terhebat, ma'rifatullah terhebat, dalam kondisi terhebat, di waktu terhebat, Nabi bilang tidak bisa sesuai dengan kebesaran dan keagunganmu. Terus siapa yang bisa? Lanjutannya, anta kama athnaita ala nafsik, kata Nabi, hanya engkau semata sebagaimana yang engkau pujikan terhadap dirimu. Artinya, kalau Allah yang puji dirinya, baru sesuai dengan yang dipuji. Kalau Allah yang puji. Tapi kalau kita, jangankan kita, Nabi saja dalam kondisi seperti itu, akui tidak bisa dikembalikan. Hanya ketika Allah puji. Kalau kita punya ilmu ini, maka lahir apa? Berapapun amalan kita, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun luar biasanya, ingat, yang dipuji masih di atas semua pujian kita. Kalau paham ini, yang muncul adalah astaghfirullah. Tidak ada pembanggaan, yang muncul astaghfirullah, kurang, astaghfirullah. Akhirnya apa? Terjaga amalan dari takabbur. Tidak sampai di situ, lanjut. Apa lanjutannya? Bersemangat lagi. Insya Allah saya akan tingkatkan. Insya Allah saya akan tingkatkan. Ini manfaat istighfar di akhir amalan, sehingga semakin meningkat, dan bersamaan itu terjaga itu amalan. Gunakan istighfar di akhir semua amalan, dan jadikan amalan bertasbih dan bertahmid sebagai wujud kesyukuran. Kemudian gabungkan dua amalan besar ini, senantiasa bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Minimal amalkan zikir pagi dan sore, subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Maka tidak ada yang lebih mulia saat datang di hari kiamat mengalahkan ini, kecuali yang lebih bagus. Bagaimana lebih bagusnya? Bisa lebih banyak, bisa lebih ikhlas, bisa lebih dalam, bisa lebih dahsyat pujiannya, bisa lebih hebat cintanya. Banyak nilai-nilai lebih bagusnya. Yang jelas berupayalah untuk lebih baik. Lebih baik. Dan semua ini jamaah tidak akan terwujud kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan senantiasa bertasbih dan memujinya, serta mempajak beristighfar dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Allahumma amin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.